Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton. Hukum 1, hukum 2 sudah kita selesaikan. Sekarang hukum yang ketiga. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu menyatakan bahwa gaya-gaya aksi dan reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda adalah sama besar dan berlawanan arah. Ya, kita ulang. Gaya-gaya aksi dan reaksi oleh dua buah benda pada masing-masing benda adalah sama besar dan berlawanan arah. Ya, hukum ini hukum ketiga ini seringkali disebut dengan hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi secara matematis dirumuskan bahwa sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Kalau kita gambarkan pada gambar misalkanlah sebuah benda terletak pada bidang datar. Sebuah benda terletak pada bidang datar. Bidang datar, kemudian benda terletak pada bidang diberi gaya sebesar F yang mendatar seperti ini. Maka gaya aksi reaksinya begini. Apabila sebuah benda terletak pada suatu bidang, maka benda itu akan memberikan gaya pada bidang tersebut. Ini benda terletak pada bidang. Misalkanlah bidang ini adalah meja. Misalkanlah bidang ini adalah meja, maka benda ini akan memberikan gaya pada meja. Benda akan memberi gaya pada meja. Gaya yang diberikan oleh benda terhadap meja itu sebesar V, sebesar gaya beratnya. Sebagai contoh juga ini misalkanlah tangan kita ini ini misalkanlah gula pasir kita letakkan pada tangan. Maka dikatakan gula pasir atau benda ini memberikan gaya pada tangan. Memberikan gaya pada tangan. Sebesar siapa? Sebesar beratnya benda ini. Dan tangan kita menahan atau menekan ke atas, maka dikatakan gaya yang diberikan oleh tangan ini adalah gaya tekan normal. Contoh lagi ketika kita duduk di kursi, masing-masing kalian duduk di kursi. Kalau kalian duduk di kursi, maka dikatakan kalian memberikan gaya pada kursi. Memberikan gaya pada kursi. Sebesar berapa gaya yang kalian berikan pada kursi? Yaitu sebesar gaya beratnya masing-masing. Nah, berarti kalau kalian duduk itu memberikan gaya pada kursi. Besarnya berbeda-beda tergantung dari beratnya masing-masing. Dan kursi tidak jatuh. Kenapa? Karena ada gaya tekan kursi terhadap kita ketika duduk. Maka gaya tekan ke atas yang diberikan oleh kursi, gaya tekan ke atas yang diberikan oleh tangan itu disebut dengan gaya tekan normal. Nah, benda yang terletak pada bidang itu memberikan gayanya namanya gaya berat. Kalau gaya normal digambarkan begini, gaya tekan normal. Nah, arahnya N itu tidak selalu ke atas, tetapi N gaya tekan normal itu arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Ini namanya adalah gaya tekan normal, lambangnya M. Arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. N itu arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang. Maka di sini N ke atas, B ke bawah. N ke atas, B ke bawah. Tapi ini berarti N dan B itu sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Dan pada sumbu Y ini benda tidak mengalami pergerakan atau benda tidak bergerak pada sumbu Y. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. N ke atas, B ke bawah, arahnya berlawanan. Maka N ini kita ambil positif, yang B-nya adalah negatif. Maka N min B sama dengan
0. Sehingga N sama dengan, ini dipindah ke sana, sama dengan W sama dengan M kali G. Ya. N sama dengan W sama dengan M kali G. Ini ketika benda terletak pada bidang datar yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh, benda terletak pada bidang datar diberi gaya yang membentuk sudut, ya. Masih pembahasan yang tadi hukum kedua Newton, ya. Bentuk-bentuk bidangnya seperti hukum kedua Newton, ya. Benda terletak pada bidang datar diberi gaya yang membentuk sudut. Misalkanlah seperti ini gambarnya. Ini bidangnya, ya. Ini bidangnya. Ya, ini kita tarik garis, ini sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai sumbu X-nya. Sudut yang dibentuk ini, misalkanlah ini kita berikan lambang adalah alfa. F membentuk sudut. Kemudian kita uraikan. Pada sumbu X adalah Fx, pada sumbu Y adalah Fy. Ya, pada sumbu X adalah Fx, pada sumbu Y adalah Fy. Ini tadi sudah kita bahas, benda bergerak kemana? Iya, benda bergerak ke kanan. Ya tadi ya, gambarnya kita main mobil-mobilan tadi ya. Benda bergerak ke kanan. Pada sumbu apa dia bergerak? Pada sumbu X dia bergerak. Maka tadi sigma Fx sama dengan M kali A. Benda bergerak pada sumbu Y tidak? Tidak, maka sigma Fy-nya sama dengan 0 karena tidak bergerak pada sumbu Y. Ini sudah kita bahas tadi ya. Sekarang kita membahasnya adalah yang sigma Fy sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwa di sini ada gaya. Ya, ada gaya bekerja siapa saja. Setiap benda yang terletak pada bidang, maka benda itu memberi gaya pada bidang sebesar V, gaya beratnya. Benda memberikan gaya pada bidang sebesar V. Sebaliknya, bidang juga memberi gaya pada benda sebesar berapa? Yang ke atas tadi disebut dengan gaya tekan normal atau N. Ya, ini gambarnya ya, ini gambarnya adalah N-nya ini, N. Dengan demikian pada sumbu Y itu ada dua buah gaya. Ada gaya itu pada gambar ini dilambangkan dengan tanda panah. Ini gaya, ini gaya, ini juga gaya. Ya, tanda panah. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Y. Ini juga gaya pada sumbu Y. Jadi pada gambar ini sumbu Y ada berapa gayanya? Kalau sumbu Y berarti kalian melihatnya tanda panah yang arahnya ke atas dan tanda panah yang arahnya ke bawah. Yang ke atas siapa saja? Ya, ada N, Fy. Ke bawah ada siapa? Ada W. Jadi pada sumbu Y ini ada gaya N, kemudian Fy dan W. Siapa yang positif? Yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah negatif. Maka N positif, Fj ini negatif. Maka di sini N ditambah dengan Fj, kemudian dikurangi karena W ke bawah berarti negatif, dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan, ini pindah ke sana berarti positif, ini menjadi negatif. Begini. Ya. Ini B itu M kali G dikurangi Fy. Fy itu berarti F sin alfa. Berarti ini F sin alfa. Maka M-nya sama dengan M kali G min F sin alfa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Contoh benda terletak pada bidang miring. Tadi sudah kita bahas. Tapi tadi kita membahasnya tentang
hukum kedua Newton tentang geraknya, dia bergerak kemana. Tadi dia bergerak pada sumbu X ya, dia bergerak ke bawah. Sekarang kita bahas hukum ketiga Newtonnya, yaitu hukum aksi reaksi. Setiap benda yang terletak pada bidang, maka benda itu akan memberikan gaya pada benda. Benda akan memberikan gaya pada bidang. Gaya yang diberikan benda terhadap bidang itu sebesar V. Benda memberi gaya pada bidang sebesar V, gaya beratnya. Sebaliknya, bidang memberi gaya pada benda, disebut dengan gaya tekan normal. Arahnya kemana? Nah, kalau bidang datar, arahnya ke atas, seperti ini. Kalau bidang datar, arahnya ke atas. Kalau bidang miring, tadi sudah disampaikan bahwa besarnya arah N atau arah gaya tekan normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Kalau bidangnya bidang miring begini, tegak lurusnya berarti ini sejajar dengan sumbu J-nya. Nah, ini adalah N-nya, ya. Ini adalah N-nya. Sekarang kita tahu bahwa pada sumbu Y itu ada gaya yang bekerja. Siapa sajakah gaya yang bekerja pada sumbu Y? Yaitu ada yang tanda panah, kita lihat tanda panah ada siapa saja, yaitu ada N ke atas, kemudian ada W ke bawah. Ada lagi pada sumbu Y? Tidak ada. Ya, tidak ada, hanya ada N dan WY. Siapa yang positif? Yang arah ke atas ini kita beri tanda positif, yang ke bawah negatif. Berarti N ini positif, berarti V. Y ini adalah negatif. Maka sigma FY sama dengan 0. Maka di sini N min WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY. WY itu sama dengan W cos alfa. W itu adalah M kali G. Maka N-nya menjadi M kali G cos alfa. Tinggal angka-angkanya dimasukkan, ya. Jadi kalau kita simpulkan, hukum ke-1 Newton itu tentang kelembaban, tentang benda yang ingin mempertahankan kedudukannya. Hukum kedua Newton, benda bergerak sepanjang sumbu X. Kalau hukum ketiga Newton, yaitu membahas tentang gaya-gaya pada benda yang berada pada sumbu Y. Bisa jadi benda bergerak pada sumbu Y atau bergerak ke atas. Bisa jadi, maka pada sumbu Y tidak lagi sama dengan 0. Ya, contoh, benda ini diangkat ke atas, ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas, maka di sini benda tidak bergerak pada sumbu Y. Ini sudah tidak berlaku lagi. Ini sudah berganti lagi. Tidak lagi sigma FY sama dengan 0, tapi sigma FY sama dengan M kali A. Dan sigma Fx-nya yang sama dengan 0. Itu apabila benda itu diangkat atau bergerak ke atas. Misalkan ya, benda itu diangkat ke atas, maka di sini tidak lagi sigma Fy sama dengan 0, tetapi sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi rumus ini apakah selalunya begini? Ini rumus ini berlaku terhadap keadaan. Kalau bendanya begini, ya ini rumusnya. Tapi kalau keadaannya sudah diubah seperti tadi, benda diberikan gaya, tapi benda itu ditarik ke atas, ini sudah tidak berlaku. Ini seperti ini ya, benda ditarik ke atas, tidak berlaku lagi ini. Ya, seperti ini yang ketiga, ini berlakunya ketika bendanya seperti ini. Kalau benda diubah lagi, ditarik ke atas pada sumbu Y, maka sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau benda ditarik seperti ini, ditarik ke atas seperti ini, ditarik ke atasnya sepanjang sumbu X. Kalau ditarik sepanjang sumbu X, maka mempengaruhi sumbu Y tidak? Tidak mempengaruhi penjabaran pada sumbu Y, hanya mempengaruhi penjabaran pada sumbu X saja. Hanya pada sumbu X dia berubah.
Dia tetap bergerak pada sumbu X ya, ini, tetapi pada sumbu Y tidak mengalami perubahan. Sumbu X kan tadi sudah kita bahas ya. Yang sumbu Y ini baik itu kita berikan gaya yang begini arahnya ke atas sejajar sumbu X, ataupun tidak kita beri atau tidak kita beri, sumbu Y-nya tidak mengalami perubahan, tetap seperti ini ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini setelah ini kita akan membahas tentang contoh soalnya ya. Oke, kita lanjutkan. Bu Yuni punya soal, ada 3 buah soal. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama, sebuah mobil bermasa 800 kg bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan hingga 10 meter per sekon. Ya, saya ulangi lagi. Punya 3 buah soal. Soal yang pertama, sebuah mobil bermasa 800 kg bergerak dari keadaan diam. Kemudian benda bergerak hingga 10 meter per sekon dalam waktu 4 sekon pada suatu jalan lurus. Hitung gaya yang bekerja selama waktu tersebut ya. Kemudian contoh yang kedua, sebuah balok berada pada bidang datar dan bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika mula-mula balok diam, hitung jarak yang ditempuh balok selama 10 sekon. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan gambar ini. Ya, benda terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30. Benda bermasa 3 kg meluncur dari atas bidang miring yang licin. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitung gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut. Ya. Baik, sekarang mari kita selesaikan soal nomor 1. Dari soal diketahui bahwa massa mobil 800 kg. Mula-mula dia dari keadaan diam, berarti VO sama dengan 0. Kemudian mobil bergerak hingga 10 meter per sekon, berarti apanya? 10 meter per sekon? Iya, 10 meter per sekon itu adalah VT-nya. Ya, VT-nya. Kemudian dalam waktu 4 sekon. Yang ditanyakan ya, kalau 4 sekon berarti T-nya 4 sekon, yang ditanyakan adalah gayanya atau F-nya. F itu dirumuskan F sama dengan M kali A. Untuk mencari F, maka kita memerlukan besaran, massa, dan percepatan. Massa sudah diketahui 800 kg, sedangkan A-nya belum ada. Ya, maka kita cari A dulu. Dari rumus GLBB diketahui bahwa A sama dengan VT min VO dibagi T. VT-nya adalah 10, VO-nya adalah 0. Dibagi T-nya 4, berarti 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Kemudian kalau A-nya sudah ketemu, A-nya 2,5 meter per sekon kuadrat, sekarang kita tinggal mencari gayanya. Dirumuskan F sama dengan M kali A. M-nya atau massanya 800 kg kita masukkan dan A-nya 2,5. Maka gaya yang bekerja yang menyebabkan benda dapat bergerak dalam waktu 4 sekon adalah 800 kali 2,4. Massa 800, A-nya 2,5. A-nya 2,5, maka 800 kali 2,5 sama dengan 2000 Newton. Jadi, benda dapat bergerak disebabkan karena adanya gaya sebesar 2000 Newton. Oke, sekarang soal nomor 2. Jika mula-mula baloknya diam, berarti VO sama dengan 0. Jika mula-mula balok diam, hitung jarak yang ditempuh selama, berarti T selama 10 sekon. Yang ditanyakan adalah jarak. Rumusnya
apa? Ya, yang ditanyakan jarak, lambangnya S. Rumusnya apa? Kalau ini berarti mula-mula diam, kemudian dia bergerak dalam waktu sekian, berarti dia geraknya namanya GLBB. GLBB itu rumus S-nya bagaimana? S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Ya, S-nya yang ditanyakan. VO-nya tadi 0, T-nya 10 sekon. Kemudian ini setengah kali A kali T kuadrat. Ya, maka kita cari dulu, ya. Nah, sekarang kita cari A-nya. S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya ditanyakan, VO-nya 0, T-nya 10. A-nya yang belum ada, kita cari dulu. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu nih, kita gambar ini, ya, gambarkan ini. F diuraikan pada suhu X adalah Fx, F diuraikan pada suhu Y adalah Fy. Fy ini adalah F sin alfa, ini berarti F cos alfa. Benda bergerak kemana? Iya, benda akan bergerak ke kanan. Ya, benda akan bergerak ke kanan. Ya, kalau benda bergerak ke kanan, berarti pada suhu X dia bergerak. Kalau pada suhu X dia bergerak, maka suhu Y-nya sama dengan 0. Dan pada suhu X-nya, sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Nah, pada suhu X-nya berarti ini Fx-nya adalah F cos alfa sama dengan M kali A. Ya, hanya ada F cos alfa. F-nya berapa? Ya. Pada soal itu benda bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton. F-nya adalah 100 Newton. Maka di sini berarti di sini 100 cos 60 sama dengan M. Masanya adalah 10 kalikan A. Maka 100 cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah sama dengan 10 kali A. Berarti ini 50 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. A-nya sudah ketemu, A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita tinggal mencari siapa? Yaitu jaraknya. Oke, kalau tadi ketemunya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah S-nya? Rumus S-nya berarti S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Ya. S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. VO-nya berapa? 0, karena mula-mula diam. T-nya berapa? T-nya 10 ditambah setengah kali A. A-nya adalah 5. T-nya 10 dipangkatkan 2. 0 kali 10 0 ditambah 10 pangkat 2 100. Setengah kali 5 kali 100. 100 kali setengah ini 0 ya. 100 kali setengah 50. 50 kali 5 50 kali 5 berarti 250 meter. Maka jarak yang ditempuh adalah 250 meter. Oke ya. Sekarang kita membahas soal yang nomor 3. Sekarang nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar. Gambar ini benda terletak pada bidang miring seperti ini. Dengan bidang kemiringannya adalah 30 derajat. Kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja, ya, benda ini akan bergerak kemana, ya? Nah, ini ada B, gaya berat, kemudian ini B cos alfa, ini ke sana. Berarti di sini ada gaya Wx. Tadi ya, Wx sama dengan W sin alfa. Benda bergerak ke bawah pada suhu Y. Benda bergerak ke bawah pada suhu Y. Nah, benda terletak pada bidang miring, sudut kemiringannya 30 derajat. Ini ya, saya gambarkan lagi, ini adalah W.
Ini sebagai sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. W diuraikan pada sumbu Y adalah WY sama dengan W cos alfa. Pada sumbu X ini adalah WX sama dengan W sin alfa. Ya, W sin alfa. Ini benda bergeraknya ke bawah. Kemana? Ke bawah, searah dengan W sin alfa. Searah dengan W sin alfa. Jadi yang kita lihat, karena di sini yang ditanyakan adalah hitung gaya yang dihasilkan oleh benda tersebut. Gaya itu F sama dengan M kali A. Masa benda 3 kg, ya. Yang diketahui alfa 30 derajat, masanya 3 kg. Bidangnya licin, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya yang bekerja. Yang ditanyakan adalah F-nya berapa, ya. F itu M kali A. M-nya ada, A-nya belum ada. Maka dari gambar ini, benda bergerak ke bawah ini pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya adalah sama dengan Wx, maka Wx sama dengan M kali A. Wx itu adalah W sin alfa, ya. Wx-nya adalah W sin alfa sama dengan M kali A. Ini bidangnya licin, ya, bidangnya licin. Tidak ada gaya ke sana, karena tidak ditarik ke sana, dia hanya bergerak ke bawah. Kalau bidang licin tidak ada gaya gesekan, maka pada sumbu X hanya ada gaya Wx yang bekerja. Maka W sin alfa sama dengan M kali A, ya. W-nya itu, maka kalau mencari A sama dengan W sin alfa dibagi M. W itu M kali G, sin alfa dibagi M. M-nya ini saling dibagi habis, maka tinggal G sin alfa. G-nya berapa? G-nya 10. Sin berapa? 30. Sin 30 berapa? Setengah. Maka A sama dengan 10 kali setengah, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalau F-nya sudah ketemu, ya, ini tadi sudah. Kalau F-nya sudah ketemu, maka sekarang kita akan mencari berapakah, ya, berapakah. Kalau A-nya sudah ketemu, maka F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. M-nya berapa? 3. Kali A-nya berapa? 5. Maka sama dengan berapa? 15 Newton. Nah, ya, ini adalah gaya yang bekerja pada benda ini sebesar 15 Newton. Nah, itu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Anak-anakku, sekarang silahkan kerjakan latihan soal di sini. Ada 4 soal. Silahkan bisa dikerjakan di buku sekalian nanti dengan catatannya dan dikumpulkan. Selamat mengerjakan.
pelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Yuni sampaikan. Walaupun di masa pandemi kita masih bisa belajar walaupun dengan cara daring seperti ini. Pahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pelajari, kerjakan apa yang menjadi tugas kalian di rumah. Tidak ada sesuatu yang susah. Kalau kita tidak mau belajar ya susah, tapi kalau kita mau belajar semuanya akan lebih mudah ya. Jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya dan kalian selalu jaga kesehatan agar kita selalu sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau keluar rumah, kalau tidak penting-penting sekali tidak usah keluar, tapi juga selalu menggunakan masker. Oke, selamat belajar. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.